Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 2 bab azan dan iqamah. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Nah, anak-anak, kita hari ini kita akan belajar tentang sejarah singkat azan. Jadi, bagaimana sih asal muasal dari dikumandangkan azan? Nah, jadi ketika sholat diwajibkan bagi umat Islam dan pemeluk agama Islam semakin banyak di Madinah, Nabi Muhammad SAW belum tahu cara memanggil umatnya untuk sholat berjamaah. Jadi pada waktu zaman dahulu itu belum tahu bagaimana cara memanggil seseorang untuk atau memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Para sahabat mengusulkan berbagai cara memanggil sholat, di antaranya yaitu yang pertama, menaikkan bendera, yang kedua, menyalakan api, yang ketiga, meniup trompet, dan yang keempat, membunyikan lonceng. Jadi itu adalah cara-cara yang diusulkan oleh sahabat-sahabat Rasul. Nah, dari semua ulasan tersebut Nabi tidak setuju. Kenapa? Karena cara itu sama seperti dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang yang bukan Muslim. Jadi orang yang selain Islam itu menggunakan cara-cara tersebut, sehingga Nabi Muhammad tidak setuju. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berpendapat agar mengangkat seseorang bertugas naik di tempat yang lebih tinggi dan mengucapkan dengan suara keras, as-sholatu jamaah. Nah, jadi sahabat Umar bin Khattab berpendapat kepada Rasulullah, bagaimana kalau menugaskan seseorang untuk naik ke tempat yang lebih tinggi Rasul dan mengucapkan as-sholatu jamaah sebanyak 2 kali. Nah, yang artinya adalah marilah sholat berjamaah. Kemudian pendapat tersebut agak disetujui oleh Rasulullah. Kemudian ada lagi sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau bermimpi berjumpa dengan seorang lelaki yang membawa lonceng. Kemudian beliau berdialog dengan lelaki tersebut. Katakanlah namanya Fulan. Kemudian Abdullah bin Zaid bertanya, "Hai Fulan, apa yang kamu bawa?" Kemudian Fulan menjawab, "Lonceng." Abdullah bin Zaid berkata, "Kalau begitu loncengnya saya beli." Fulan bertanya, "Untuk apa lonceng ini?" Abdullah bin Zaid berkata, "Akan saya pergunakan untuk memanggil sholat." Kemudian Fulan berkata, "Aku mempunyai cara yang lebih baik untuk memanggil sholat." Abdullah bin Zaid berkata, "Kalau begitu, ajari saya cara memanggil sholat yang baik itu." Nah, kemudian lelaki tersebut mengajarkan azan kepada sahabat Abdullah bin Zaid, sebagaimana yang kita kenal saat ini. Jadi azannya itu sehingga sampai kepada kita itu adalah yang diajarkan si Fulan kepada sahabat Abdullah bin Zaid. Nah, setelah sahabat Abdullah bin Zaid bangun dari tidurnya, ia segera menemui Rasulullah dan menceritakan tentang mimpinya. Jadi pas waktu sahabat Abdullah bin Zaid bangun, beliau langsung cepat-cepat bertemu dengan Rasulullah dan menceritakan semua yang di dalam mimpinya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya mimpi itu benar dan lelaki tersebut adalah malaikat. Jadi Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Zaid bahwasanya mimpi sahabat Abdullah bin Zaid itu adalah benar dan lelaki yang ditemuinya di dalam mimpi tersebut adalah malaikat. Jadi itu adalah petunjuk dari Allah bagaimana cara untuk memanggil sholat. Nah, kemudian Nabi menyuruh Abdullah bin Zaid mengajarkan kalimat azan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena ia mempunyai suara yang merdu. Jadi sahabat Bilal bin Rabah itu suaranya bagus, suaranya merdu. Makanya Rasulullah meminta untuk azan, meminta untuk mengajarkan azan, diajarkan azan oleh sahabat Abdullah bin Zaid. Nah, jadi sahabat Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Nah, pada saat sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, sahabat Umar bin Khattab terkejut
Kenapa? Karena suara azan tersebut sama persis dengan yang ia dengar dalam mimpinya. Ternyata sahabat Umar bin Khattab juga telah bermimpi mendengar suara azan. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu bermimpi, dalam mimpinya beliau itu mendengar suara azan. Nah, suara azan itu sama persis yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Masya Allah. Nah, itulah sejarah singkat azan yang kita kenal sekarang ini. Jadi alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita bisa mengenal azan. Nah, kemudian di situ kalau ada azan subuh pasti ada tambahan kalimat. Nah, ada tambahan kalimat apa? Khusus untuk azan subuh di situ ada tambahan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Apa artinya? Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi kalau ada azan subuh, kemudian as-sholatu khairum minan naum. Nah, di situ adalah sholat lebih baik daripada tidur. Jadi jangan pas dengar azan malah tarik selimut. Ya, dilanjutin tidurnya. Enggak ya. Jadi kalau sudah dengar azan subuh langsung cepat-cepat bangun ya. Jadi jangan langsung tarik selimutnya, tidur lagi nanti ya. Kalau sudah azan subuh langsung cepat-cepat bangun. Untuk apa? Untuk sholat. Nanti kalau dikit lagi mah dibangunin, ayo bangun nak, bangun. Dikit lagi 1 menit lagi. Nanti keburu siang ya, jam 6 baru bangun, jam 7 baru bangun. Akhirnya apa? Sholat apa? Sholatnya kesiangan. Jadi sholat duha bukan sholat subuh ya. Nah, jadi khusus untuk azan subuh ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Nah, pada saat itu, saat muadzin menyerukan kalimat as-sholatu khairum minan naum, maka dijawab dengan bacaan shadaqta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau saat muadzin, orang yang mengumandangkan azan di situ menyerukan kalimat as-sholatu khairum minan naum, maka kita jawabnya adalah shadaqta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin ya. Kemudian kalau sudah selesai azan, kita disunahkan untuk berdoa ya. Jadi doa sesudah azan. Nah, bagaimana doa sesudah azan? Insyaallah semuanya pada sudah hafal semuanya. Ya, doa setelah azan dikumandangkan disunahkan bagi muazin, orang yang azan, dan orang yang mendengarkan azan atau mustami. Jadi mustami itu adalah orang yang mendengarkan azan, untuk membaca doa setelah azan. Bagaimana doa setelah azan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Jadi kalau sesudah azan kita disunahkan untuk berdoa, doa sesudah azan. Nah, insyaallah doanya dikabul. Kenapa? Karena termasuk waktu ijabah atau waktu mustajabah, dimana kalau kita berdoa insyaallah dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau tadi adalah doa sesudah azan. Terus bagaimana kalau doa sesudah iqamah? Sudah hafal? Insyaallah hafal ya. Nah, di sini ada doa sesudah iqamah. Jadi kalau sesudah azan kita berdoa, sesudah iqamah juga kita berdoa. Nah, bagaimana doa sesudah iqamah di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani minas sholihin. Yang artinya, mudah-mudahan Allah menegakkan sholat ini dan mengekalkannya selama masih ada bumi dan langit, dan menjadikan saya termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, ini adalah doa sesudah iqamah. Hafal ya? Hafal. Ya Allah, mudah sekali ya Allah. Nah, tugasnya apa? Tugas fikih yaitu menulis doa sesudah iqamah di buku tulis. Arabnya saja. Jadi tugasnya adalah menulis doa sesudah iqamah tadi. Nah, di buku tulis ditulis. Arabnya saja, tidak usah pakai artinya. Ya. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.